Halo Sobat Pak, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Setelah kemarin kita review film asal Korea berjudul My Name is Loki One, kita masih akan ke film Asia Timur lagi. Dan kali ini film asal Jepang ya, berjudul The Paradise. Film ini baru banget tayang di Netflix mungkin sekitar 3 hari yang lalu. Dan film ini menceritakan tentang seorang jurnalis dan single mother bernama Minako, di mana Minako diperankan oleh Masami Nagasawa. Kalau kalian pernah nonton Gintama, dan gue paling ingat emang dia di Gintama, itu dia jadi Tai Shimura. Terus juga ada Kentaro Sakaguchi di sini jadi Akira, dan tentu aja ada aktris muda ya Nana Mori di sini sebagai Nana juga. Untuk genre film ini adalah drama fantasi ya, dan seperti yang gue bilang sentralnya adalah Minako. Minako ini adalah ibu tunggal atau single parents yang mencari anaknya pasca tsunami. Dia itu wandering around di runtuhan-runtuhan tsunami tersebut, dimana dia nyari tapi nggak ada satupun yang merespon sampai akhirnya dia ketemu Kentaro Sakaguchi, dimana Kentaro Sakaguchi ini bisa dibilang satu-satunya yang bisa melihat dia lah, dan dia diantar ke satu tempat yang disebut The Paradise. Di sini mungkin lebih kayak limbo ya, dan gue suka setting tempat The Paradise di sini, dimana settingnya adalah taman bermain yang udah karatan, taman bermainnya udah lapuk, dimana itu kayak gambarin satu hal bahwa manusia pada akhirnya juga akan rapuh gitu. Dan di Paradise ini bisa dibilang ada beberapa orang-orang yang juga terjebak di sana yang masih punya penyesalan, di mana mereka nggak bisa move ke realm of the dead ya, karena memang ada penyesalan atau hal-hal yang tertinggal di dunia, di mana mereka harus menyelesaikan itu dulu sebelum bisa ke realm of the dead. Dan beberapanya contohnya adalah Katsutoshi, dia itu seorang yakuza yang mati karena konflik. Terus juga ada Michael atau Goga, di sini dia adalah seorang sutradara yang punya love interest yang belum selesai pada masa dia kuliah dulu. Terus juga ada Akira, yang mana Akira ini adalah seorang anak dari pemilik peternakan yang merasa bersalah karena dia cuma bisa menulis dan secara fisik lemah. Terus terakhir ada Nana, di mana Nana ini bisa dibilang kayak korban bullying lah di sini. Di film ini tuh kayak kita diperlihatkan arwah atau kita ketika meninggal dan kita nggak sadar itu pasti ada rejection, ada penolakan, karena memang ada beberapa urusan-urusan di dunia yang belum selesai. Dan di sini disebutkan kalau memang Minako ini nggak bisa move on, nggak bisa menerima awalnya kalau dia itu udah mati dan dia itu masih punya hutang kepada anaknya. Dia merasa ada beberapa hal yang dia sesali ketika dia hidup tapi nggak bisa dia lakukan. Dan di sini ada beberapa subplot juga yang udah gue sebutin, tapi sebenarnya lebih banyak lagi sih. Tapi memang subplot yang lain itu nggak diceritakan secara lebih firm ya, lebih ke brief aja. Contohnya kayak Tanaka ya, seorang banker yang bunuh diri karena dia itu pasar saham pada tahun 90-an yang mana dia itu bangkrut. Terus juga ada Kaori yang mana seorang bartender yang di sini malah nggak diceritakan sama sekali. Tapi ada beberapa subplot dari karakter lain yang memang diceritakan secara solid. Kayak contohnya adalah Michael ya. Michael di sini itu paling solid, yang paling diceritakan solid backstory dari hidupnya Michael yang ingin diselesaikan. Persoalan apa yang ingin diselesaikan Michael selama hidup. Menurut gue backstory dari Akira dan Nana walaupun cukup firm, tapi memang nggak sesolid backstory dari subplot Michael atau si Koga ini. Subplot dari Michael ini menurut gue memang paling solid ya, dimana dia punya love interest masa-masa kuliah bernama Maiko, dan dia itu meninggalkan Maiko karena dia waktu jadi aktivis dia diincar polisi dan dia takut ditangkap. Akhirnya dia kabur meninggalkan Maiko, dan malah ketika dia kabur dia nggak bisa kembali lagi ke tempat kuliahnya, nggak bisa menemui Maiko lagi, dan harus merelakan Maiko itu nikah dengan salah satu sahabatnya lah. Dan ini menurut gue memang pedih dan cukup relate sebenarnya ke kehidupan pemuda-pemuda ya, zaman-zaman mungkin kita SMA atau zaman kita kuliah, atau mungkin zaman-zaman kita kerja juga bisa juga sih. Di sini juga resolusi dari Michael ini cukup menarik ya menurut gue, di mana Michael ini pengen bikin film yang menceritakan seluruh hidupnya. Michael ini udah bikin film tapi hanya setengah dari cerita hidupnya. Dia tuh nggak berani untuk menceritakan cerita masa lalunya karena memang terlalu pedih buat Michael. Tapi di sini gue suka ketika Michael akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Sini mungkin bisa lu tonton sendiri lah. Gue suka juga di sini adalah chemistry antara karakternya ya. Walaupun setiap karakter itu punya isunya masing-masing, punya subplotnya masing-masing, entah itu yang solid atau yang cuma brief. Tapi di sini mereka itu saling bisa untuk percaya satu sama lain ya. Walaupun ada kayak Akira nggak bisa cerita full ke yang lain, apa penyesalan yang menyebabkan dia itu terjebak di situ dan dia hanya mau cerita ke Minako. Tapi di sini juga gue lihat Akira dan Minako ini chemistry-nya terjalin cukup bagus lah, walaupun Akira itu sedikit diam ya di sini ya, tapi kayak atmosfer yang mereka tampakkan itu menurut gue lumayan solid sih. Dan karena film ini drama fantasi isekai, jangan expect film ini akan brief. Film ini panjang dan pace-nya juga lambat, tapi lu akan menikmati sih.
karena gue menikmati bagaimana progres development tiap karakter masing-masing, bagaimana tiap karakter di sini itu mencoba berdamai dengan masa lalunya bahkan yang udah bertahun-tahun. Dan ada beberapa dialog ya, contohnya adalah ketika suami dari Maiko ini ngomong ke Michael kalau selama ini Maiko ini selalu nungguin lu loh, tapi Michael bilang ya tapi dia nungguin gue tapi dia memilih lu gitu. Menurut gue itu gentleman talk banget sih, semacam penebusan kalau ya semakin menua lu akan semakin menerima takdir sebenarnya. Gue pernah baca ya satu novel dari Mitch Albom, Five People You Meet in Heaven, yang memang nggak semirip itu di sini, tapi menurut gue adalah ketika lu meninggal pun, ketika lu mati pun ya di film ini ya, adalah lu tetap akan mencari jawaban atas alternate history yang mungkin akan terjadi kalau lu ambil keputusan yang berbeda. Apa yang akan terjadi kalau misalkan lu dulunya ambil A bukan ambil B? Apa yang terjadi kalau misalkan lu nggak nikah sama dia gitu. Dan di sini tuh dalam perspektif yang berbeda, lu masih melihat adanya hal tersebut sih. Dan sebenarnya realitas itu memang menyakitkan bagi beberapa orang. Memang hidup itu nggak akan sesuai dengan harapan. Itulah mengapa Michael itu hanya bisa mengingat atau hanya mau mengingat setengah dari cerita hidupnya. Dia awalnya hanya mau memfilmkan setengah dari cerita hidupnya karena setengahnya lagi itu memang cukup menyakitkan bagi dia gitu loh. Menurut gue yang cukup absurd dari drama fantasi ini ya, walaupun gue harus terima karena memang ini namanya fantasi drama dan sutradara atau penulis boleh banget untuk memfantasikan apapun, adalah ketika ada salah satu karakter yang ternyata belum mati, dia itu cuma koma dan dia kembali ke kehidupan nyata, tapi dia bisa mengingat apa yang dia alami semasa di limbo tersebut ya. Dan dia malah ketemu salah satu dari keluarga karakter yang ada di limbo tersebut, yang mana dia menjalin hubungan dengan karakter tersebut lah. Menurut gue itu ya cukup absurd, tapi gue harus terima sih. Mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 7/10. Menurut gue film ini walaupun panjang dan pace-nya lambat, gue masih menikmati film ini. Tapi buat lu yang mencari satset, film ini memang nggak terlalu satset sih. Cuma gue menikmati gimana alur cerita dari tiap masing-masing karakter, tiap subplot itu menarik di sini. Sebelum gue tutup, kalau kalian suka channel dan video ini, please like and subscribe. Kalau misalkan kalian ada beda pendapat, kita diskusi di kolom komentar. See you in the next movie review. Bye-bye Sobat Park.